Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takunu sanahu kulluha Ramadan." Majelis yang dirahmati Allah, bersama-sama kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk melaksanakan hablum minallah wa hablum minan nas melalui bulan suci Ramadan yang selalu kita mendambakannya dan selalu kita mendoakannya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Majelis yang dirahmati Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang kami bacakan tadi, menunjukkan kepada kita, seandainya kata Rasulullah SAW, kamu mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, tentu kamu mengharapkan Ramadan ini berlangsung selama setahun penuh. Ini menunjukkan bahwa kegiatan Ramadan ini untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya itu sangat penting. Ini bagi orang-orang yang paham saja, orang-orang yang telah memenuhi panggilan amanu. Ini orang-orang yang telah memenuhi panggilan amanu ini, itulah mereka-mereka yang menginginkan sebulan itu dan ditambah 11 bulan yang akan datang, menginginkan menjadi Ramadan. Majelis yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Karena amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan semua nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan saja dalam kita melaksanakan suatu amalan-amalan sunat misalnya. Kita melaksanakan salat duha misalnya. Itu dinilai, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melaksanakan suatu perintah wajib yang tidak bisa kita geser, yang tidak bisa kita tinggalkan. Itulah pahalanya diberikan kepada seorang hamba yang dengan ikhlas, dengan betul-betul dengan imanan wahtisaban dia melaksanakan suatu aktivitas itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kemudian misalnya dalam kita menyiapkan berbuka kepada orang lain, ya, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sama pahalanya seperti orang yang berpuasa itu. Pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan satu teguk air atau satu butir kurma kepada orang yang berpuasa, maka Allah memberikan ganjaran kepada seorang hamba yang ikhlas tadi, memberikan bukaan puasa itu, diberikan pahalanya seperti orang yang berbuka tadi. Tidak ada sedikit pun dikurangi. Ya, oleh karena itu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam momen yang sangat tepat ini untuk mensucikan diri kita, apabila hal ini tidak kita laksanakan, ini kita tergolong kepada orang-orang yang sangat merugi. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan melalui doanya Jibril. Katanya, celaka orang yang apabila datang bulan suci Ramadan dan sampai habisnya bulan suci Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka, kata Rasulullah. Kemudian celaka orang apabila datang bulan suci Ramadan, dia tidak berikhtiar untuk memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, kesalahan handai tolannya. Itu celaka orang-orang yang seperti ini. Itu kata Rasulullah SAW. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah suatu imbalan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya kepada orang-orang yang telah
terpanggil nuraninya, ya ayyuhallazina amanu, sehingga dia selepas Ramadan ini dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil di dalam perilaku kehidupan selepas Ramadan ini. Inilah yang kita menginginkan. Dia sadar diri bahwa hidup di permukaan bumi ini bukanlah kehidupan yang semata-mata karena dunia, akan tetapi ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Itulah melalui bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan suatu ibadah. Sadar diri kita. Setelah ini pun ada bekasnya. Nah, ini yang paling penting bagi kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Dari awal sampai akhir, terus kita kembali kepada fitrah kita, dan ada bekasnya untuk 11 bulan mendatang. Mata kita terpelihara penglihatannya, telinga kita terpelihara pendengarannya, hati kita pun betul-betul mau melihat dan membaca ayatul kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah orang-orang yang betul muttaqin tadi, inilah perilakunya setelah Ramadan ini muncul dia. Muncul kepribadiannya yang selama ini dia rajin sedekah, di 11 bulan mendatang pun dia akan bergetar hatinya bagaimana melihat orang yang fakir dan miskin di sekelilingnya. Kemudian matanya yang selama ini Ramadan ini dia tarik selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia dan sifat. Maka setelah Ramadan ini pun, ini bekas ini akan dia laksanakan. Dia lebih mementingkan pembacaan petunjuknya ketimbang HP-nya. Dia lebih banyak membaca Al-Quran daripada membaca media-media, koran dan lain-lain sebagainya. Inilah hikmah kita melaksanakan Ramadan ini. Inilah buah daripada kita melaksanakan Ramadan ini, membentuk perilaku kita, baik lahir maupun batin. Maka semuanya nanti akan menjadi masyarakat yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, karena semuanya sudah disucikan dalam bulan suci Ramadan ini. Maka kita lihat perkembangannya majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat menjadi pelajaran bagi kita, dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.